Bismillahirrahmanirrahim. Al-mas'alatu as-sadisah. Permasalahan yang keenam. As'arul adamiyyin wa bahimatil an'am. Tentang air sisa. Air sisa manusia maupun hewan. Jadi apa hukumnya air sisa manusia maupun hewan? Contohnya air sisa minum kita. Jadi ada bejana besar, kita gunakan untuk minum darinya. Atau ada hewan minum darinya. Apa hukum air tersebut? Masih sucikah atau sudah tidak suci lagi? Maka di sini ada 4 perincian. Ada 4 perincian. Sebelumnya disebutkan terlebih dahulu yang dimaksud dengan air sisa, as-su'ru huwa ma baqiya fil ina'i ba'da syurbis syarib minhu. Air sisa yang dimaksud di sini adalah air yang tersisa di bejana setelah ada yang meminumnya. Apa hukumnya? Jadi ada bejana, kita minum airnya, apa status sisa air tersebut? Maksudnya minum langsung di situ ya. Kalau pakai gayung ya nggak masalah. Bukan itu yang dipermasalahkan di sini. Tapi sekarang kalau ada bejana misalkan, lalu datang hewan atau manusia minum darinya langsung, bukan menggunakan gayung, maka apa status air tersebut? Di sini ada 4 perincian. Yang pertama, kalau yang minum darinya adalah manusia, fal adami tahirun, maka manusia itu suci. Wasu'ruhu tahirun. Kalau begitu, air sisanya, air sisa minumnya itu juga suci. Sawa'un kana musliman au kafiran. Sama saja dia seorang muslim atau kafir. Wa kadzalikal junubu wal haid. Begitu pula dia sedang junub atau sedang haid, sama. Bekas minumnya atau sisa air minumnya itu hukumnya suci. Wa qad thabata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dan telah sahih bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al mu'minu la yanjus, orang mukmin itu tidaklah najis. Ini hadis Abu Hurairah diriwayatkan Imam Muslim. Jadi otomatis kalau mukmin itu tidak najis, maka bekas minumnya, air bekas minumnya juga tentu tidak najis. Wa an Aisyah, dan juga dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, diriwayatkan juga oleh Imam Muslim, annaha kanat tashrabu minal ina'i wa hiya haidun, bahwasanya beliau pernah minum dari sebuah gelas dalam keadaan beliau sedang haid. Fayakhudhuhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil gelas tersebut, fayad'u fahu ala mawdi'i fiha, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan mulut beliau di tempat bekas mulutnya Aisyah tadi. Padahal Aisyah sedang haid. Dan ini juga kemesraan antara suami istri. Jadi suami minum dari bekas minum istrinya. Bukan hanya bekas gelasnya, tapi di mana mulut istrinya di situ, maka dia minum pun dari situ. Ini hadis menunjukkan bekasnya wanita haid tidaklah najis. Iya. Tapi mungkin kita katakan ini orang beriman. Bagaimana dengan orang kafir? Maka hukumnya sama saja. Kenapa? Karena tidak ada dalil yang menunjukkan bekas orang kafir adalah najis. Lalu bagaimana dengan ayat? Innamal musyrikuna najasun. Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Maka najis dalam ayat ini maknanya adalah najis maknawi. Yaitu najis akidahnya, bukan tubuhnya. Buktinya apa? Dalam syariat dibolehkan laki-laki muslim menikahi wanita ahlul kitab. Tapi ada syarat-syaratnya. Dan dibolehkan, bukan dianjurkan. Itu menunjukkan dia tidak najis tubuhnya. Begitu pula Nabi SAW pernah mengikat tawanan di masjid. Begitu pula beliau pernah menerima tamu orang kafir di masjid. Iya. Ini menunjukkan mereka badannya tidak najis. Badannya tidak najis. Maksud innamal musyrikuna najasun, orang-orang musyrik itu najis, adalah najis akidahnya, bukan badannya. Baik, jadi
Kalau misalkan ada bejana bekas minum orang kafir, maka hukum airnya masih suci. Ini yang pertama. Yang kedua, qalu wa qad ajma'al ulama ala taharati su'ri ma yu'kal lahmuhu min bahimatil an'am wa ghairiha. Dan telah sepakat ulama atas sucinya bekas minum hewan yang boleh dimakan. Apakah hewan dari jenis bahimatul an'am maupun jenis yang lainnya. Bahimatul an'am itu adalah sapi, kambing, dan onta, dan jenis-jenisnya. Ataupun selainnya seperti ayam, bebek, itu semua hewan-hewan yang halal dimakan. Maka tidak ada khilaf ulama, tidak ada silang pendapat ulama, semuanya sepakat bekas minumnya itu suci. Bekas minumnya itu suci. Jadi kalau antum punya bejana di rumah, lalu datang ayam, minum dari bejana itu, maka bekas minumnya ayam itu masih suci. Jangan ragu digunakan untuk bersuci. Ini berdasarkan kesepakatan ulama. Kenapa? Karena tidak ada dalil yang menunjukkan dia sudah najis atau sudah tidak bisa digunakan untuk bersuci. Baik, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, amma ma la yu'kal lahmuhu kassiba wal humur wa ghairiha. Adapun hewan yang tidak boleh dimakan dagingnya, seperti binatang buas, keledai, dan selainnya, fas-sahih anna su'raha tahirun. Maka pendapat yang sahih, pendapat yang kuat, bekas minumnya itu suci. Bekas minumnya itu suci. Wala yu'athir fil ma', dan tidak memberi pengaruh pada air. Wa bi khasatin idza kana al-ma'u katsiran, dan khususnya lagi apabila airnya banyak. Apabila airnya banyak. Amma idza kana al-ma' qalilan, adapun apabila airnya sedikit, wa taghayyara bisababi syurbiha minhu, lalu berubah karena diminum oleh hewan buas dan hewan yang haram dimakan seperti keledai, fa innahu yanjus, maka dia menjadi najis. Maka dia menjadi najis. Tapi jemaah sekalian, perincian ini masalah yang ketiga kembali kepada hukum air yang tercampur dengan najis. Tadi sudah kita jelaskan, walaupun sedikit, lalu najisnya itu tidak merubah salah satu dari tiga sifatnya, warnanya, rasanya maupun baunya, maka hukumnya tidaklah najis. Ini pendapat yang kuat. Jadi sama saja, walaupun airnya sedikit, tidak ada bedanya, airnya banyak maupun sedikit, ketika tercampur dengan air liur yang najis, yaitu air liur hewan yang haram dimakan, namun tidak merubah salah satu dari tiga sifatnya, apakah warnanya atau rasanya atau baunya, maka tidak dihukumi najis. Ini kembali kepada pembahasan tentang air yang tercampur najis tadi. Baik. Wa dalilu dzalik, dalilnya adalah al-hadits as-sabiq, hadis yang telah kita bahas tadi, yaitu hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Wa fihi, dalam hadis itu disebutkan, annahu sallallahu alaihi wasallam su'ila anil ma' wa ma yanubuhu minad dawab was-siba. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang air yang telah digunakan oleh hewan-hewan melata dan hewan-hewan buas. Faqal, maka beliau bersabda, idza balagal ma'u kullatain lam yahmilil khabath. Apabila airnya mencapai 2 kullah, maka tidak mengandung najis. Maknanya apa? Jika airnya banyak dan tidak berubah saat bersentuhan dengan najis atau bercampur dengan najis, yaitu air liur, hewan yang tidak halal dimakan, maka airnya suci lagi mensucikan. Iya. Dan tadi sudah kita jelaskan, walaupun airnya kurang dari 2 kullah, tetap suci selama dia tidak berubah. Baik. Kemudian dalil yang lain, wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam fil hirrah, wa qad syaribat minal ina.
ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kucing yang minum dari bejana. Ini hadis Abu Qatadah radhiyallahu anhu. Innaha laysat binajasin. Sesungguhnya kucing itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah najis. Innama hiya minat tawafina alaikum wat tawafat. Karena kucing itu termasuk hewan yang selalu mengitari kalian, baik yang jantan maupun yang betina. Hadis ini sahih, diriwayatkan Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi dan yang lainnya. Jadi ini dalil yang kedua, bahwa air bekas minum hewan yang haram dimakan tetap suci. Dalil yang ketiga atau alasan yang ketiga, wali annahu yashukku taharruz minha fil ghalib. Karena sangat sulit untuk menghindar darinya pada umumnya. Contohnya kucing tadi. Sangat sulit kita menghindar dari kucing. Sangat sulit kalau bejana kita tidak diminum oleh kucing. Falau qulna binajasati su'riha wa wujubi ghuslil asya' lakana fi dzalika masyaqqah wa hiya marfu'atun an hadhil ummah. Sehingga kalau kita mengatakan najis sisa air minumnya dan wajib untuk mencuci segala sesuatu bekas minum hewan tersebut, maka itu akan memberatkan kita. Sedangkan apa yang berat telah diangkat dari umat ini. Sebagaimana kaidah al-masyaqqatu tajlibu at-taysir. Sesuatu yang berat melahirkan kemudahan. Nah, menghindar dari kucing ini sangat berat. Sehingga kalau kita katakan bekas minumnya menjadi najis, maka itu akan memberatkan kita. Sehingga syariat memberi kemudahan kepada kita. Baik. Kemudian yang keempat, amma su'rul kalbi fa innahu najisun. Adapun sisa minumnya anjing, maka hukumnya najis. Wa kadzalikal khinzir, demikian pula babi. Jadi ini permasalahan yang keempat tentang air sisa minumnya anjing dan babi, maka hukumnya najis. Amal kalb, adapun anjing, maka dalilnya adalah fa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari sahabat yang mulia Abu Hurairah, semoga Allah meridhai beliau, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tuhuru ina'i ahadikum idza walagha fihil kalbu ayyaghsilahu sab'a marratin ulahunna bitturabi. Sucinya bejana salah seorang dari kalian apabila anjing minum darinya atau menjulurkan lidahnya padanya, hendaklah ia mencuci sebanyak 7 kali. Yang pertama dicampur dengan tanah. Hadis ini sahih, diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Jadi Nabi SAW menyuruh bejana bekas minum anjing itu dicuci sebanyak 7 kali. Yang pertama dicampur dengan tanah, menunjukkan bekas minumnya atau air sisa minumnya adalah najis. Walaupun jemaah sekalian ini ada khilaf ulama, namun sama saja kita katakan airnya najis atau tidak, airnya sudah tidak bisa digunakan. Kenapa? Karena Rasulullah SAW menyuruh bejananya dicuci 7 kali. Kalau dicuci ya berarti airnya harus dibuang. Insya Allah kita bahas lebih detail tentang perbedaan pendapat ulama, apakah air liur anjing itu najis atau tidak di bab tentang najis. Mayoritas ulama berpendapat najis. Wa ammal khinzir, adapun babi, falinajasatihi wa khubthihi wa qadaratihi, karena najis, buruk serta kotor. Qala Allah Ta'ala, Allah Azza wa Jalla berfirman tentang babi, fa innahu rijsun, sesungguhnya babi itu kotor. Surat Al-An'am ayat 145. Dan juga dengan dalil kias, kalau anjing saja bekas minumnya tidak boleh digunakan untuk bersuci, maka babi tentu lebih tidak boleh lagi karena dia lebih kotor, lebih menjijikan.